Halo dokter, coba deh introspeksi lagi. Seberapa sering sih dokter meresepkan antibiotik? Lalu dari semua antibiotik yang diresepkan itu, yakin nggak semuanya udah diberikan atas indikasi yang jelas? Kenapa tadi saya nanya gitu? Soalnya pada faktanya di lapangan nih, masih banyak loh dokter yang meresepkan antibiotik pada pasien, sekalipun nggak ada indikasi ataupun sebab yang jelas. Berdasarkan suatu studi, antibiotik paling banyak diresepkan untuk kasus infeksi saluran pernapasan akut, kemudian infeksi saluran kemih, infeksi kulit dan jaringan, dan paling sedikit untuk kasus eksaserbasi penyakit paru obstruktif kronis. Nah, dari studi Primary Care Clinic di Amerika ini, menunjukkan kalau hampir 50% pasien yang dikasih antibiotik itu ternyata nggak memerlukannya. Lalu dari 12% kasus yang ditinjau, memang udah betul perlu antibiotik. Ternyata antibiotiknya yang diberikan itu nggak sesuai guideline. Terus 14% kasus yang udah diberikan antibiotik secara tepat nih, malah durasinya yang ngaco. Jadi bisa dibilang sekitar 75% kasus itu nggak tepat pemberian antibiotiknya. Wah, padahal kita tahu ya kalau peresepan antibiotik yang tidak tepat itu bisa menyebabkan 3 resiko. Yang pertama, resiko efek samping. Antibiotik yang diberikan secara tidak tepat itu tuh bisa mengakibatkan efek samping yang nggak perlu. Mulai dari resiko munculnya ruam pada kulit, bahkan hingga Stevens-Johnson syndrome. Terus mual dan juga gangguan motilitas lambung, terlebih akibat antibiotik eritromisin dan klaritromisin. Sedangkan antibiotik fluoroquinolone itu beresiko mempengaruhi jaringan ikat sehingga bisa buat ruptur tendon, umumnya ruptur tendon Achilles. Dan juga beberapa antibiotik dikaitkan dengan aneurisma aorta abdominal tuh. Wah, masih banyak lagi ya dok risiko efek samping penggunaan antibiotik. Jadi baiknya dipikir-pikir lagi deh dengan matang. Ngapain kita kasih ke pasien kalau nggak ada manfaatnya atau cuma dengan alasan jaga-jaga? Malah ngasih efek samping yang nggak diinginkan pasien. Yang kedua, resistensi antibiotik. Nah ini juga nih, meskipun udah sering diomongin, udah sering dibahas, tapi masih aja banyak yang nyepelein. Yang penting kan pasiennya udah diedukasi harus dihabisin. Ya nggak gitu juga lah mindsetnya. Kalau kita kasih antibiotik dalam situasi yang nggak tepat, ya tetap aja ada resiko bakteri bisa jadi kebal. Akibatnya makin lama antibiotiknya udah makin nggak mempan lagi deh tuh untuk mengatasi bakteri itu. Hal ini serius banget loh dok. Buktinya, infeksi oleh bakteri yang resisten itu jadi penyebab nomor 3 kematian karena penyakit jantung. Wah, serem banget kan dok? Coba deh dokter pikir lagi. Kalau misal nih, pasien datang karena batuk-batuk flu. Nah, dalang terseringnya itu kan virus ya. Tapi kita malah kasih antibiotik. Nah, itu bukannya kita malah berkontribusi pada peningkatan resiko resistensi bakteri tuh. Data dari Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System atau GLASS tahun 2019 itu udah bilang loh, kalau di Indonesia bakteri E. coli dan Klebsiella pneumoniae itu semakin resisten. Nanti kalau makin banyak bakteri yang resisten, terus giliran emang benar pasien kita memerlukan antibiotik, pada mau diobatin pakai apa lagi? Sebelum kita bahas dampak ketiga dari penggunaan antibiotik yang nggak tepat, dokter udah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website Alomedica itu tersedia e-course untuk berbagai bidang yang narasumbernya nggak perlu dokter ragukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Alomedica. Udah gitu sekarang e-course kita ber-SKP Kemkes loh. So, habis nonton video ini, yuk ikuti e-course Alomedica. Oke lanjut, yang terakhir adalah biaya. Iya loh. Coba bayangin kalau pasien dikasih antibiotik secara nggak tepat, terus kena efek samping atau komplikasi, pasien kan jadinya perlu terapi lebih lanjut tuh. Nah, tentunya ini kan jadi biaya tambahan lagi juga ya. Udah gitu, misalnya pasien terkena infeksi bakteri, tetapi bakterinya udah resisten sama antibiotik tertentu. Akhirnya pasien juga yang harus pakai antibiotik dengan kelas yang lebih tinggi, yang masih sensitif nih. Nah, ini bisa jadi biaya yang lebih mahal lagi. Aduh, makin kompleks aja kan jadinya. Udah deh, daripada kejadian kayak gini, kalau pasien terkena infeksi yang bukan bakteri, seperti virus, apalagi udah jelas-jelas self-limiting disease, nggak perlu deh dikasih antibiotik. Jadi ingat ya dok, sebelum membuat resep, pertimbangkan baik-baik apakah antibiotik ini benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat. Kemudian pikirkan lagi pengobatan apa yang tepat untuk kondisi pasien. Jangan resepin antibiotik hanya untuk sekedar jaga-jaga, tanpa indikasi yang kuat dan jelas. Nah, itu ya dok. Mulai sekarang, yuk optimalkan pemberian antibiotik yang tepat sasaran. Ingatkan pasien juga buat jangan sembarangan minum obat tanpa konsultasi dengan dokter dan gunakan obat sesuai dengan dosis anjuran.
Like dan share video ini ke teman-teman dokter, subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya, jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica.